Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Muhalis Murojaah Hadis in Live Zoom. Tak lupa sholawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rindukan syafaatnya pada saat nanti di hari kiamat. Baiklah, sebelumnya acara dibuka oleh Ustazah. Sebentar. Baik. Kepada Ustazah Siti Kamila Kasim, dipersilahkan. Baik. Jazakallah khairan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para asatizah, bunda-bunda salehah, para pecinta ilmu yang senantiasa insyaallah dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu mari kita buka acara Muhalis ini dengan membaca doa ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri bima syarahta bihi sudurus salihin min ibadik wahdi qalbi bima hadaita bihi qulubas salihin min ibadik wasaddid lisani bima sadatta bihi alsinatas salihin min ibadik fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atlib bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya. Jazakillah khair Ustazah Kamila. Yang berikutnya adalah tata tertib untuk mengikuti Muhalis bagi para peserta. Yang pertama, peserta menuliskan nama dan host ID saat masuk Zoom. Yang kedua, wajib menyetorkan hafalan hadis sesuai yang ditentukan oleh admin atau sesuai urutan absen. Yang ketiga, mohon tidak meninggalkan Zoom saat acara berlangsung. Yang keempat, diharapkan kamera dan mic on saat setoran hafalan. Kemudian mic off saat yang lainnya setoran. Jadi yang bersangkutan pada saat tidak menyetorkan hafalan mohon di-off-kan ya mic-nya. Kemudian berikutnya adalah mengerjakan soal di kuisi. Dan yang terakhir adalah mengisi testimoni di grup masing-masing setelah acara Muhalis. Baiklah, akan dimulai untuk peserta yang pertama pada Umi Wina. Umi Wina di sini akan menyetorkan, belum ada keterangannya. Umi Wina mau menyetorkan hadis nomor berapa, Umi? Nomor 93. 93 ya Umi. Untuk Ukti Catur bisa lihat di room peserta ya. Mereka mau baca hadis apa di room peserta ada. Belum tulis lupa. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Baik, untuk setelah Umi Wina, Bunda Sinagawa mohon untuk bersiap-siap. Kepada Umi Wina dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wine SHA 5230470. Nah, setor hadis yang ke-93 bab akhlak. Firman Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqon wa innal kadhiba yahdi ilal fuzuri wa innal fuzura yahdi ilan nari wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzaba. Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa berlaku jujur, sehingga akan dicatat baginya sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya seorang pendusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring kepada neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang selalu berdusta, hingga akan dicatat baginya di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Imam Bukhari 5629. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bunda, hafalannya sangat bagus dan lancar ya. Tadi dari hadis 93 langsung lompatnya ke 98 ya. Kalau di di urutan yang ada di host ini, jadi bab akhlak yang tentang kebaikan ya, kebaikan dan kejujuran dan kejahatan, innal kadziba ya, kejujuran dan dusta itu. Dia dari hadis 93 kemudian lompat lagi ke hadis 98. Tapi alhamdulillah Masya Allah Bunda hafalannya bagus, lancar. Hanya barangkali pelafalan rojula itu tadi masih kurang konsisten. Jadi rojul di situ seseorang, ro, jim, dan lam. Nah, Bunda membacanya wa inna rozula begitu. Mungkin bisa diulangi kembali wa inna rojula ya dengan jim, ar-rojul. Wa innar rajula. Ya, rojul. Jim ya, saja ya, jim ya. Jim. Wa innar rajula. Diulang lagi atau gimana Ustazah? Iya, boleh diulang lagi Ulang yang lagi, Umi. yang wa innal kaziba ya, yang hadis ke-98. Wa innal kadziba yahdi wa innal kadziba hatta yang itu saja wa innal kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaba. Bukan, dari wa innal kadziba yahdi ilal fujuri. Wa innal kadziba yahdi ilal fuzuri wa innal Yahdi di sini maaf ya Bunda, saya potong. Yahdinya agak dipanjangkan sedikit ya, yahdi gitu. Yahdi ilal fujuri. Wa innal kadziba yahdi ilal fuzuri wa innal fuzuro yahdi ilan nari. Nah, pada kata fujuri juga sama. Jadi di beberapa lafaz yang menggunakan huruf jim terdengarnya dengan zai, bukan fuzuri tapi fujur ya, fujur. Kejahatan itu fujur. Fujuri. Ya. Fujuri. Lanjut wa innal fujuro. Wa innal fujuro yahdi ilan nari. Yahdi ilan nari. Yahdi ilan nari. Wa innal kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaba. Nah, ada yang tertinggal, bukan wa innal kadziba, wa innar rajula la yakdzibu. Oh ya, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaba. Ya.
Ya, untuk hafalannya Masya Allah sudah sangat baik ya. Mungkin dilatih kembali untuk pengucapan huruf jimnya ya Bunda. Jadi Tajwidnya jim, ya Ustazah ya, pengucapan huruf. ya bukan di sini kita bukan soal apa tajwidnya, makhrajnya ya. Ya pengucapan Makhrajul itu. hurufnya, makhrajul huruf ya Ustazah ya. Ya, Jazakillah semangat Ustazah, ya terima Bunda. kasih. Semoga istiqomah. Ya, sama-sama. Amin, amin, amin. Masya Allah, Umi Wina. Terima kasih atas setorannya. Berikutnya Bunda Sinagawa akan menyetorkan hadis nomor 4. Untuk kemudian yang Siti Yamtinah untuk bersiap-siap. Dipersilahkan Bunda Sina. Hai, mohon bimbingannya Ustazah, jazakallahu khairan. Bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 4, bab muasyarah, bab muamalah. Bab muamalah kalian dalam bukan grogi saja. Memperhatikan kalian dalam usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya, apakah barang halal atau barang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1918. Masya Allah. Kok deg-degan ya Ustazah? Padahal sering ketemu juga, Masya Allah. Hai, mohon koreksinya Ustazah. Oh, bukannya 2 hadis tadi? Langsung 4 2 tadi hadis. berapa 4 aja? Kan satu-satu dulu. Oh, satu-satu dulu ya, Masya Allah. Kalau mau 2 hadis boleh sih, saya langsung bisa masak. Iya. Untuk hafalannya Masya Allah mumtazah ya. Kemudian adab membaca hadisnya juga sudah diterapkan dengan qala Rasulullah, karena memang ini hadis qauli ya, diawali dengan qala Rasulullah. Tapi saya selalu menyarankan setiap membaca qala Rasulullah itu juga karena kita sedang belajar ya, jadi diperhatikan juga untuk pengucapannya, kayak panjang pendeknya juga jangan terlalu cepat. Artinya ketika kita ingin mencatat gitu, ingin menghafalnya dengan cara menulis supaya benar gitu penulisannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terlalu cepat kalau Rasulullah SAW. Nah kalau kayak gitu kan pemikirannya ditulisnya Rasulullah seakan-akan nggak ada waw gitu ya. Rasulu kan penulisannya ro, sin, waw dan lam. Kemudian untuk hadisnya insya Allah tidak ada catatan, tapi artinya ada yang kurang tadi ya. Ketika artisnya menyeluruh, apakah dari barang yang halal atau yang haram, darinya ketinggalan. Tadi Ukti bacanya apakah barang halal ataukah haram. Karena di sini ada lafaz mina ya, aminal halali. Apakah dari barang yang halal, aminal harami atau yang haram. Insya Allah sudah bagus. Nah, lanjut hadis ke-5. Langsung ya. Baik. Hadis kelima bab muasyarah. Siapa yang ingin barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrohu au yubsatulahu fi rizqihi. Man sarrohu an yubsatulahu fi rizqihi au yunsa'alahu fi asarihi fal yasir rahimahu. Arti keseluruhannya, barang siapa yang ingin siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau meninggalkan nama baik setelah kematiannya, maka setelah kematiannya hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1925.
Ya, Masya Allah. Kenapa deg-degan? Kenapa ya Ya, Ustazah? Masya Allah, Masya Allah. Inilah enaknya Zoom ini, deg-degan Masya Allah. Tadinya hafal langsung hilang ya. Ada sekarang, sensasinya Ustaz. sekarang saya tanya ya, boleh tanya dikit. Eh, arti diluaskan ya, diluaskan bahasa Arabnya sini apa hadis perkatanya? Diluaskan, diluaskan. An-yusatolahu. An-yubsato ya. Kalau diluaskan itu an-yubsatonya saja. Lahunya itu baginya ya. Nah, baik. Satu diluaskan, lahu baginya. Jadi hu-nya itu domir ya. Domir. Ya, Masya Allah hafalannya bagus ya. Barakallahu fiik. Silahkan Jazakallah khairan dilanjutkan. kasiran Ustazah. Amin, amin wa iyaki. Ya, Masya Allah, Bunda Sina. Langsung 2 hadis ya. Berikutnya, yang Siti Yamtinah akan menyetorkan hadis nomor 150. Kemudian untuk bersiap-siap, Umi Rasmah akan menyetorkan hadis 31 dan hadis 50. Kepada yang Siti Yamtinah, dipersilahkan. Terima kasih, Ustazah. Mohon koreksinya. Insya Allah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-150 bab muasyarah tentang tanda orang yang beriman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yusmit. Auliyasmut. Yasmit. Afwan. Waman kana yu'minu billahi yaumil akhir wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 67. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Umi. Luar biasa ya, hafalannya sangat bagus sekali, lancar. Cuma sedikit tadi ya, ada yang kurang pas di falyakul khairon auliyasmut ya. Jadi ada li-nya. Oh iya. Auliyasmut atau diam ya. Ini hadis sangat populer ya, Masya Allah, hadisnya sangat populer. Maknanya sangat dalam ya. Kalau kita bisa mengamalkan hadis ini, Masya Allah, insya Allah kita selamat ya. Apalagi di akhir-akhir zaman seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan isi dari hadis ini. Amin, amin. Insya Allah tidak ada koreksi lagi, Umi. Semoga selalu istiqomah, dimudahkan dalam menghafal. Barakallahu fiik. Insya Allah. Jazakallah khairan katsiran koreksinya. Amin wa iyaki. Alhamdulillah, Umi Yangti Siti Yamtinah. Berikutnya, pada Umi Rasmah akan menyetorkan hadis nomor 31 dan 50. Dan untuk bersiap-siap, Umi Kamari. Dipersilahkan kepada Umi Rasmah. Umi Rasmah.
Bisa mikrofonnya dibuka, Umi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana, wabarakatuh. Ya, ini gilirannya Umi Rasma untuk menyetorkan hadisnya. Hadis nomor 31 dan 50 ya. Ya, Silakan Umi. bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 30, bab iman. Hadis nomor 30, bab iman. Sisa-sisanya mahasiswa masih aktif. Waktu diterimanya taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha tauballahu alaihi. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 4872. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bertaubat sebelum hari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 4872. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksi, mungkin satu hadis dulu saya ini saja. Oh ya, baik-baik. Ya, Masya Allah. Untuk hafalannya bagus ya Umi. Insya Allah kalau hafalannya lancar. Coba tadi koreksinya di awal. Umi mengucapkannya hadis 30 bab iman ya. Kurang pas. Itu hadis 31. Kalau hadis 30 babnya muasyarah. Babnya. Kemudian untuk pelafalan, seperti kita sudah sepakati bersama dalam membaca hadis ini, kita tidak menggunakan hukum tajwid ya, seperti ikhfa, idgham, seperti itu. Ketika membaca mantaba, nah ini sudah benar ya, tidak didengungkan, tidak mantaba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha. Nah, min maghribihanya tadi dibacanya mim maghribiha. Jadi ada baiknya dibacanya jelas ya, min maghribiha. Kita hafal huruf per huruf ya, kemudian harkat per harkatnya kita hafal begitu ya. Umi, Masya Allah. Untuk nomor hadisnya Insya Allah sudah benar, tidak ada koreksi. Lanjut dulu Ustazah, nanti putaran berikutnya. Iya. Ya. Oh begitu, ya baik-baik. Ya, baik Umi Rasma, jazakallah khair. Berikutnya Umi Kamari ya, akan menyetorkan hadis nomor 40 dan 41 dan bersiap-siap Umi Heni. Umi Kamari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis nomor 40 bab muasyarah, etika memberi salam. Mbak, saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallimu as-sagiru alaihi wal maru alal Oh, ya kita pakai untuk naqalilu alal kasir. ada yang baca, ada yang pikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya orang yang lebih muda memberi salam kepada orang tua, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, dan rombongan yang kecil kepada rombongan yang besar. Hadis riwayat Bukhari nomor 5761. Kemudian hadis nomor 41 bab iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna sabiquna. Kita adalah orang-orang yang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita adalah orang-orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 231.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Hafalannya lancar ya Bunda. Namun mohon maaf tadi di awal-awal banyak suara-suara yang terputus dan Oh juga iya. ada backsound juga ya di belakangnya, jadi kurang jelas. Untuk Mau hadis diulang, 41 dulu ya, sebentar. Hadis yang 41 insya Allah sudah mumtazah, tidak ada koreksi baik di mulai dari babnya, kemudian adab kepada Rasulullahnya ya, hadis qauli, matannya hingga arti dan perawi nomor hadis insya Allah tidak ada catatan. Hadis ke-40 koreksinya tadi saya dengar hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5761 ya. Kalau nggak salah saya catat di sini. Jadi yang betul 5763. Kemudian untuk arti rombongan yang kecil ya, tadi Bunda mengatakannya rombongan yang kecil kepada rombongan yang besar ya, itu kurang tepat juga, karena wal qalil itu sedikit, al kabir alal kasir afwan yang lebih banyak. Bisa diulangi untuk kataannya ya, hadis ke-40. Mohon maaf. Silahkan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul, hadis nomor 40 bab muasyarah etika berisalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimus saghiru 'alal kabiri wal maru 'alal qaidi wal qalilu 'alal kasiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya orang yang lebih muda memberi salam kepada orang tua, orang yang berjalan kepada orang yang duduk, dan rombongan yang sedikit kepada rombongan yang banyak. Hadis riwayat Bukhari nomor 5763. Ya. Sekian. Ya, Masya Allah. Sudah ahsan Bunda. Ya, semoga selalu semangat dalam menghafal dan istiqomah. Syukran Ustazah. Afwan. Baik, alhamdulillah ya Umi Kamari sudah langsung menyetorkan 2 hadis. Berikutnya Umi Heni akan menyetorkan hadis nomor 9 dan 10. Sedangkan bersiap-siap untuk Umi Diah. Kepada Umi Heni dipersilahkan. Syukran Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan menyetor hadis nomor 9, Heni SHA 789976. Hadis nomor 9, bab muamalah, judul halal itu jelas dan haram juga jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umuwirun mushtabihatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halal itu jelas dan haram juga jelas. Namun di antara keduanya ada perkara yang syubhat, samar-samar. Hadis riwayat Imam Bukhari 1910. Selanjutnya hadis nomor 10, bab muamalah, judul bagi yang belum mampu menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj wa man lam yastata' fa alaihi
waman lam yastati fa'alaihi bisawmi fa innahu lahu fijaun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekumpulan pemuda, barang siapa di antara kalian yang belum memiliki kemampuan, wahai sekelompok pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa. Karena hal itu lebih bisa meredakan gejolaknya. Hadis riwayat Bukhari 4677. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan Ustazah mohon periksa. Ya, Masya Allah. Tabarakallah. Kenapa nih agak tegang ya, Bunda? Santai Ya, aja. Ustazah. Iya, hafalannya bagus ya. Coba saya baca, nanti tolong disambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-9. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma. Silahkan disambung, Bunda. Umurun mustabihatun. Ya, itu kurang pas ya. Tadi saya juga dengarnya kayak ada ya-nya, umuirun begitu ya. Jadi yang tepat itu umur ya, umurun. Perkara umurun, hamzah, mim, waw dan ro. Tidak ada ya-nya di situ. Baik. Ya. Baik, Ustazah. Ya, untuk koreksi yang hadis ke-9 hanya itu ya, yang lainnya sudah bagus. Kemudian kalau hadis yang ke-10 ya. Tadi beberapa kali dibaca yang kedua ya, waman lam yastato begitu, tapi kemudian sudah diralat waman lam yastati karena yastati ya, tapi tidak juga dipanjangkan lam yastati karena tidak ada ya setelah to-nya. Kemudian kalau saya menyarankan ketika membaca hadis yang secara menyeluruh, lebih baik di kata man dan istato'anya itu disambungnya di wasol. Ya ma'syara syababi man istato'a, ya seperti itu. Tapi kalau mau dipisah ketika kita menghafal dengan arti perkata, nggak apa-apa. Man misalnya ya, man barang siapa, istato'a yang mampu. Jadi kita tahu arti mampu ini di kata istato' ya, misalnya istato'a. Tapi ketika membaca secara menyeluruh, ada baiknya dibaca saja secara wasol ya, disambung begitu. Disambung, baik Ustazah. Ya, sudah bagus untuk hafalannya, insya Allah tidak ada koreksi ya untuk nomor hadis dan juga perawinya, Masya Allah. Semoga selalu dimudahkan dalam menghafal dan istiqomah. Amin, amin, syukran, jazilah khairan kalau Ustazah baik. Ya, wa iyaki. Baik, alhamdulillah Umi Heni. Berikutnya kepada Umi Dia akan menyetorkan hadis nomor 61 dan 62. Untuk bersiap-siap Opung Soryani. Kepada Umi Dia dipersilahkan. Syukran Ustazah. Yatur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Hadis ke berapa? Hadis yang ke-61 dan 62. 61 ya. Iya. Silahkan. Hadis yang ke-61 termasuk bab imaniyat tentang rahmat Allah versus kemurkaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma qadallahul khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu faqal arsy inna rahmati ghalabat ghadabi. Ketika menetapkan Allah penciptaan makhluk, dia menulis dalam kitabnya, maka dia berada di sisinya, di atas arsy.
Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2955. Kemudian hadis yang ke-62 bab ibadah tentang cara sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqtadilu fis sujudi wala yabsut dira'aihi kakabi wa idza bazaqa fala yabzuqanna baina yadayhi fa innahu yunaji rabbahu. Seimbanglah dalam sujud. Jangan meletakkan kedua lengan seperti anjing. Dan apabila meludah, maka jangan sekali-sekali meludah ke arah depan. Dan jangan ke arah kanan. Sesungguhnya dia sedang menghadap Tuhannya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 501. Alhamdulillah. Mohon koreksinya Ustazah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah hafalannya sudah cukup baik ya Bunda. Saya ke hadis 62 dulu ya, yang barusan dibaca. Hadis ke-62 untuk babnya, kemudian tema, penerapan adabnya sudah disampaikan dengan baik ya. Hafalannya juga Masya Allah sudah cukup bagus. Namun ada sedikit yang terlewat. Tadi lafaz wa idza bazaqa fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi. Ya Bunda tidak baca wala an yaminihi. Tapi untuk artinya sudah dibaca ya. Maka jangan sekali-kali meludah ke arah depan dan juga ke sebelah kanan. Jadi wala an yaminihi itu arti ke sebelah kanan ya. Untuk yang lainnya di hadis 62 insya Allah sudah bagus. Kemudian hadis 61 koreksinya Allahul khalqa fi kitabihi tadi dibaca fi kitabihi. Di situ ada alif ya setelah huruf ta-nya, jadi kurang panjang sedikit. Fi kitabihi. Kemudian inna rahmati ghalabat ghadabi. Jadi itu juga sama, rahmati dibacanya panjang, 2 harokat, ghadabi juga karena situ ada ya, ada ya sukun karena ya-nya di sini juga memang mengandung arti ya. Di sini ya-nya ya mutakallim wahdah, artinya orang yang berbicara sendiri, itu penggantinya domir ana ya, saya. Di sini maksudnya Allah. Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, rahmatnya Allah. Ghalabat ghadabi, mengalahkan kemurkaanku. Jadi harus dibaca panjang. Rahmati ghalabat ghadabi. Ya, seperti itu Bunda. Untuk nomor hadisnya dan juga perawinya insya Allah sudah tidak ada koreksi. Barakallahu fiik. Syukran Ustazah. Jazakallah khair. Amin wa iyyaki. Baik, Masya Allah, Umi Dia. Berikutnya yaitu Opung Soryani Rambe akan menyetorkan hadis nomor 150 dan 151. Sedangkan untuk bersiap-siap kepada Umi Jamaliyah. Kepada Opung Soryani, dipersilakan. Opung Soryani, bisa dibuka mic-nya. Assalamualaikum Opung. Opung Soryani. Opung, Assalamualaikum Opung. Belum ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf ya saja. Ya. Dipersilakan Opung menyetorkan hadis nomor 150 dan 151 ya. Oke. Maaf ya Ya. Ustazah ya. Mohon dibimbing. Sudah 4 kali nggak ikut terus-terusan acara keluarga. Masya Allah. Silahkan Opung. Oke. Hadis 150. Ya, itulah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suryani. Toran hadis 150. Bab muasyarah. Tanda orang beriman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 67. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 67. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Opung semangat sekali ya belajarnya. Opung hafalannya sangat bagus ya untuk susunan baca hadisnya dari mulai adab judulnya, kemudian untuk adab hadis kaulinya sudah diterapkan, matannya juga Masya Allah, hafalannya luar biasa Opung. Mungkin ini saja ya, catatannya itu kita sudah sepakati untuk membaca hadis ini tidak menggunakan hukum tajwid ya, seperti ikhfa kayak gitu. Jadi kita bacanya jelas saja Opung, nggak usah mangkana, bacanya mankana saja. Mankana yu'minu billahi ya wal yaumil. Nah, kemudian wal yaumil akhiri itu yang agak dipanjangkan hamzahnya ya, jangan wal yaumil akhir ya, tidak kha-nya yang dipanjangkan tetapi hamzahnya wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Hafalannya sudah sangat bagus, hanya itu saja. Jadi untuk man kana dibacanya jelas saja ya Opung, untuk nun sukunnya. Man kana, man ya. Man kana. Tidak usah man kana gitu kan. Ya. Nah, kemudian untuk arti barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Atau Opung? Ya? Ya, atau diam tadi. Atau diam, ya. Tadi soalnya diamnya itu nggak kedengeran ya, putus di sini. Ya, Masya Allah. Mumtazah ya hafalannya, barakallahu fiik Opung, semoga selalu istiqomah, dimudahkan dalam menghafal. Allah, makanya itu yang 4 kali ini nggak ikut, ya Allah banyak ketinggalan dah. Bab imannya. Jadi alhamdulillah, Masya Allah. Yang berikutnya yaitu Umi Jamalia. Ini enggak nanti di atas lagi. Oh, enggak. Mau langsung ya? Itu aja. Opung kan 150 dan 151. Mau disetorkan sekalian atau nanti putaran berikutnya? Boleh, putaran berikutnya pun jadi. Sekalian?
Ya. Ya, kalau Nanti. begitu, nanti aja. Ya. Baik. Berarti sekarang untuk Umi Jamaliyah akan menyetorkan hadis nomor 2 dan 3. Bersiap-siap Umi Herwati. Untuk Umi Jamaliyah dipersilahkan. Mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai ibunya. Mohon mikrofonnya dihidupkan Umi Jamaliyah. Masih di mute. Ya. Silahkan Umi Jamaliyah. Oh, dimatikan lagi. Silakan Umi Jamaliyah. Kepada Umi Jamaliyah dipersilahkan. Nggak kedengar jelas. Waalaikumsalam. Silakan Umi. Ya. Ya, menyetorkan hadis nomor 2 dan 3 ya Umi. Asbah min ibadi mu'min. Itu gimana? Silakan menyetorkan. Mic-nya dibuka dulu Umi. Umi Jamila, mic-nya dibuka dulu. Belum dibuka, belum terbuka. Belum kedengaran, Ya, sudah kedengaran? Boleh diganti. Ya. Kenapa diganti dulu? Oh ya, baik. Diganti dulu ke yang lain dulu, Umi. Ya. Untuk Umi Herwati. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis keberapa? Hadis ke-11 dan 12, Ustazah. Baik, silahkan. Baik. Bismillah. Hadis ke-11, bab imaniyat. Mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 112. Hadis ke-11, hadis ke-12, keutamaan bersuci. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci sebagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim nomor 328. Barakallahu fiik. Ya. Ya. Masya Mohon Allah. koreksinya, Ustazah. Ya, insya Allah Bunda hafalannya sudah bagus dan lancar ya. Saya mulai dari hadis yang ke-12 dulu. Hadis ke-12 untuk susunan baca hadisnya dari awal sampai akhir insya Allah sudah bagus. Untuk adabnya juga sudah diterapkan. Nomor hadisnya juga ya. Afwan tadi Bunda untuk perawinya hadis ke-12 siapa? Bisa diulang? Yang ke-12 hadis riwayat Muslim nomor 328. Ya, Masya Allah. Sudah betul ya untuk perawi dan nomor hadisnya. Hanya arti ya, at-tuhuru syatrul imani. Itu lebih tepatnya lagi bersuci itu setengah dari iman ya, atau separuh dari iman bisa. Tadi Bunda mengartikannya bersuci itu adalah apa ya? Dari iman gitu ya. Sebagian dari iman. Ya, kalau itu lebih tepatnya minal ya. Kalau sebagian dari iman itu lebih tepatnya at-tuhuru minal imani, seperti itu ya. Seperti al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Ini mungkin lebih ketepatan arti saja. Untuk hadis ke-11 sudah bagus juga, Masya Allah.
untuk hafalannya ya, insya Allah hafalannya mumtazah. Koreksi pada nomor perawinya itu nomor hadis hadis Imam Bukhari nomor hadis 12 ya. Bunda tadi mengatakannya 112. Iya. Kemudian ini juga untuk disiplin kata, karena kita menghafal hadis ini, kita usahakan menghafalnya huruf per hurufnya, kemudian juga untuk panjang pendek tetap kita baca. Jadi ada beberapa yang tidak perlu dipanjangkan, bacanya tidak dipanjangkan ya, seperti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba gitu. Ihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi ini untuk disiplin katanya ya. Jadi jangan dipanjangkan. Kalau yang memang tidak perlu dipanjangkan, jangan dipanjangkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, seperti itu Bunda. Insyaallah. Yang lainnya sudah sangat bagus. Ya, semoga selalu dimudahkan dalam menghafal dan mengamalkan hadis ya. Barakallahu fiik. Wafik barakallah, jazakillah khairan ustazati habibati. Amin. Amin. Iya Ki. Ya, alhamdulillah. Baterai. Menyetorkan hadis nomor 2 dan 3 ya. Mungkin videonya bisa dihidupkan. Assalamualaikum Umi Jamali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Ya, dipersilakan. Apa ini? Kenapa lagi nih? Silakan. Umi Jamila ya? Jamalia ya? Iya. Ya, silakan mau setor hadis berapa Umi? Hadis nomor 2 dan hadis nomor 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaliyah setoran hadis nomor 2 dan hadis nomor 3. Hadis nomor 2 bab ibadah. Islam dibangun atas 5 landasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'is zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun atas 5 landasan. Persaksian bahwa tiada ilah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 7. Lanjut Ustazah. Saya koreksi dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hadis nomor 2 ini hafalannya sama dengan yang lainnya ya, Masya Allah. Sudah cukup baik, sudah cukup lancar. Adab dalam baca hadisnya juga sudah diterapkan. Hanya sekali lagi menghafal hadis ini kita tidak menggunakan hukum tajwid ya untuk idgham seperti itu. Jadi kita bacanya jelas untuk harkat per harkatnya, huruf per hurufnya. Kemudian usahakan juga ketika masih di tengah-tengah matanya tidak diwakafkan ya, supaya kita tahu harkat dari huruf itu sendiri. Gitu nanti kaitannya dengan posisi atau kedudukan i'rabnya ya. Meskipun kita tidak lagi mempelajari i'rab, di sini hanya menghafal hadis, tapi usahakan dibaca harkat akhirnya. Seperti tadi Ukti membaca bunyal Islam khamsin syahadati alla ilaha illallah ya, seperti itu. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kan di wakaf akhirnya. Kemudian syahadati alla
Jadi kita bacanya jelas saja. Syahadati an la ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullahi wa iqamis salati ya. Jadi tidak diwakafkan, tidak wa iqamis salah, wa itaiz zakah ya, tidak seperti itu, wa itaiz zakati. Kemudian wal haji. Haji itu ha dan jim ya. Tadi terdengarnya wal haz seperti zai seperti itu ya. Jadi haji di sini ha dan jim, wa shaumi ramadhana. Barangkali catatan ya Ukti. Atau diulang sekali lagi, Ustazah? Silakan. Ya Ustazah. Silakan, boleh diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 2 bab ibadah. Islam dibangun atas 5 landasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Ya, yang barusan diulang untuk wakaf-wakafnya sudah tidak dibaca ya, namun apa namanya masih disambung hurufnya, masih dibaca kurang jelas ya. Allah sekali lagi an ya, dibacanya jelas an la ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullah. Saya masih mendengarnya Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa zakah ita ya, di situ hamzah ya ta alif ya. Ukti bacanya wa ita zakati. Jadi ya sukunnya tidak terbaca, wa ita zakati. Kemudian wasum Ramadhana, wasumi shadnya tidak ada tasydid. Wasumi Ramadhana, tidak wasumi. Wasaumi. Diulang lagi Ustazah? Boleh sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Ya baik, nanti dijadikan catatan ya, Ukti dijadikan note karena masih terdengar kurang konsisten. Jadi tadi masih ada yang diwakaf, ada yang tidak diwakaf. Kemudian beberapa kali juga terdengar Ramadan ya, bukan Ramadan tetapi Ramadan ya, Ramadhana dengan dot bukan dal. Muhammadar Rasulullah-nya juga masih terdengar dibaca jelas Muhammadan. Jadi itu mungkin karena ya memang sudah terbiasa ya kita menghafalnya seperti itu. Tapi kita sekarang lagi berusaha untuk menghafal huruf per hurufnya. Sekali lagi, kenapa seperti ini? Karena kebanyakan kita tidak mempunyai kitabnya ya, kitab hadisnya. Jadi diusahakan dengan kita menghafal huruf per huruf, harkat per harkatnya, kita akan lebih mudah menghafal dengan cara menulis ya, seperti itu. Ya baik, barakallahu fiik. Nomor 3-nya. Ya, silakan mau lanjut ke hadis ketiga atau bagaimana? Sudah selesai saja. Saja hadis kedua. Belum, Miras mau belum ya? Ya, hadis keduanya. Silakan Umi. Ini Umi Jamaliyah mau dilanjutkan dulu, diselesaikan hadis nomor 3. Ya, insyaallah diselesaikan. Ya, untuk Umi Jamaliyah dulu ya, dipersilahkan diselesaikan. Umi Jamila sudah 2 hadis Ukti? Baru 2, baru 1. Baru 1. Iya, baru 1. Masya Allah. Hai. Silakan. Hadis nomor 3 bab akhlak, waktu yang tepat ketika memberi nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru.
Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, permudahkanlah dan jangan mempersulit, sabar bersama dan jangan membuat orang lari. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 67. Tapi saya jempol. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah untuk hadis ketiga ya Umi Jamaliyah sudah sangat bagus ya. Insya Allah jaidah jidan. Hanya tunafirunya juga agak dipanjangkan sedikit ya. Di sini semuanya sama nih pengucapannya, yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunafiru. Kenapa kita baca panjang semuanya? Memang penulisannya seperti itu ya, ada wawu. Dan di sini juga menandakan fi'il amr ya, fi'il amr atau kata perintah untuk jamak. Dan memang dalam bahasa Arab kalau kata perintah untuk jamak itu tandanya ada wawu dan alif ya. Jadi yassiru ada tambahan wawu dengan alif, yassiru permudahlah. Nah, di sini kata perintahnya untuk keseluruhan ya, untuk kita semua umat Nabi Muhammad laki dan perempuan yang sudah balik, permudahlah, jangan dipersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Ya, ini anjuran ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang. Nah, itu saja, Masya Allah sudah bagus. Umi, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustazah koreksinya. Amin wa iyyak. Baik. Jazakallah khair juga buat Umi Jamaliyah ya. Alhamdulillah bisa setoran tadi setelah keluar masuk di Sumuhalis. Berikutnya untuk Umi Rasmah ya, yang karena dari awal sudah mendaftar dulu 2 hadis. Kepada Umi Rasmah, setoran hadis nomor 50. Untuk berikutnya nanti yang Siti Yamtina ya, karena tadi mau menambah setoran. Satu lagi Ustazah, saya mau satu lagi. Oh, Umi Wena juga, baik. Kepada Umi Rasmah, dipersilahkan. Opung juga mau satu lagi ya. Iya, Opung. Ini saya berdasarkan ini dulu ya. Iya, ya. Oh, nomor urut. Ya. Kepada Umi Rasmah, setoran hadis nomor 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis nomor 50 bab muasyarah, nasihat Nabi ketika haji wada. Bismillahirrahmanirrahim. La tarji qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kufarun yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 118. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian setelahku kembali menjadi kafir yang sebagian kalian saling membunuh kepada satu sama lain. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 118. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya Ustazah. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi siapa? Rasmah ya? Ya. Ya, untuk hadis ke-80, untuk susunan baca hadisnya sudah bagus. Kemudian 50. Ya, hadis 50 ya barusan, susunan baca hadisnya sudah bagus. Penerapan untuk hadis, adab hadis qaulinya juga, walaupun tadi sempat terlupa ya, kemudian teringat dibaca qala Rasulullahnya. Untuk hadisnya hafalannya juga bagus, hanya pelafalannya ada koreksi pada pengucapan la tarji'u, tarji'u kembali ya, dari kata roja yarji'u, tarji'u di situ janganlah kalian ya, kalian kamu, maka pakai ta. Tadi terdengarnya la tarji'u ba'di. Nah, ba'dinya sudah benar dengan ain. Hanya tarji'unya kurang pas punya ainnya. Kemudian kalau saya nggak salah dengar ya, tadi Bunda bacanya kufarun, ya bukan kufarun tapi kufaron. Ya. La tarji'u ba'di kufaron. Dia jadi maf'ul di sini ya. Jangan menjadi kafir. Nah, di sini fathatain ya, bukan kufarun.
Bisa diulang kembali? La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Nah, coba yadribunya jangan dipanjangkan, Bunda. Yadribu pendek saja. Yadribu riqaba ba'di. Yadribu ba'dukum. Yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Ya. Sebentar ya. Sebentar. Waalaikumsalam. Afwan ya, ada ini. Suami saya baru pulang ngaji. Ya coba maaf sekali lagi Bunda diulang kembali. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Riqaba ba'din. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Ya, riqaba ba'din ya. Ba'din. Sama ya alhamdulillah sudah bagus. Sama mungkin coba ini mungkin masalah dialek ya, mohon maaf, coba bisa diulang untuk pengucapan Rasulullahi. Coba qala Rasulullahi. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullahi. Iya, baik Bunda. Tadi kalau tadi terdengarnya jelasnya Rasulullahi begitu ya. Tapi mungkin emang itu masalah dialek juga ya, harus dibiasakan gitu ya. saja di Allah Ya, besar ya. Sudah bagus Bunda, Masya Allah. Semoga selalu istiqomah, selalu dimudahkan. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah Umi Rasma. Berikutnya Umi Wina ya, yang ingin menambah setoran. Setelah Umi Wina nanti yang Tina untuk bersiap-siap. Kepada Umi Wina dipersilakan. Assalamualaikum. Wina SHA 5230 470 setoran hadis yang ke-95 bab muasyarah. Siapa yang lebih berhak digauli dengan baik? Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullahi man ahaqqun nasi bihusni suhabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, kemudian ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, beliau menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Imam Bukhari 5514. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Bunda, hafalannya bagus sekali ya. Dan sepertinya juga Bunda sudah memahami ya untuk membaca hadis ini. Boleh saya tanya, ini termasuknya hadis apa Bunda? Bukan Hauliah, itu kan Ustaz datang seorang yang bertanya kepada Nabi menghampiri. Jadi bukan Nabi yang berkata ya, dia yang bertanya kan.
Di sini tetap hadisnya hadis qauliyah juga ya. Qauliyah. Ini hadisnya hadis qauliyah, tapi Bunda sudah benar, tidak mengawalinya dengan qala Rasulullah karena memang matan hadisnya ini ada di tengah-tengah ya. Ucapan Rasulnya ada di tengah. Jadi sini diawali dengan pertanyaan ya, pertanyaan seorang sahabat. Ja'a rajulun ya, telah datang seseorang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata. Jadi seorang sahabat itu berkata atau bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Nah, baru qala ummuka ya. Sabda Rasulullah ini ada di tengah-tengah kalimatnya ya. Kemudian sahabati tadi kurang panjang sedikit taknya. Bunda bacanya sahabati. Sekali lagi ini sama dengan kalimat inna rahmati ghalabat ghadabi. Jadi ya-nya di sini ya mutakallim wahdah ya. Artinya dia berbicara. Maksudnya menunjuk kepada dirinya. Siapakah yang lebih berhak aku berbakti kepadanya begitu. Jadi ti-nya kurang panjang sedikit, tapi sudah betul cara bacanya. Di sini qala Rasulullahnya memang ada di tengah. Jadi kita tidak perlu membaca qala Rasulullah di awal. Ya, barakallahu fiik. Jazakillah Ustazah. Amin. Wa iyyak. Ya, Masya Allah, Umi Wina yang sudah menambah setoran. Berikutnya untuk Yangti, Siti Yamtina akan menyetorkan hadis nomor 149 dan bersiap-siap yang terakhir ya untuk Opung Soryani. Kepada Yangti Siti Yamtina, dipersilahkan. Hadis keberapa, Afwan? 149. 149 ya, baik. Silahkan Yangti. Assalamualaikum Ustazah, moderasinya. Waalaikumsalam, insya Allah, silahkan. Hadis ke-149 bab muamalah tentang menegakkan syariat Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an aqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabahu ala Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali melainkan Allah. Maka barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku, kecuali dengan hak Islam dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya, hafalan-hafalannya ini, Masya Allah, Umi. Hadis-hadisnya cukup panjang yang dihafal. Hafalannya sudah bagus ya, Insya Allah. Secara keseluruhannya, hanya pelafalannya ada beberapa yang perlu diperbaiki, terutama untuk harkatnya ya. Tadi juga masih ada di awal-awal yang bacanya diwakafkan ya, seperti yaqulu la ilaha illallah begitu. Faman qala la ilaha illallah itu sebaiknya semuanya dibaca harkatnya. Untuk uqatilah ya, uqatilah tadi dibacanya aqatilah. Jadi di sini hamzahnya itu dhammah ya, karena mengikuti di awalnya umirtu. Ya, umirtu ini kalau di dalam bahasa Indonesia dia seperti kalimat pasif ya, diperintahkan. Dalam bahasa Arab mabninya mabni majhul. Umirtu, aku diperintahkan, karena di situ pakai dhammah ya, pakai mabni majhul, maka an uqatila juga sama mengikuti umirtu. Jadi Umi tadi membacanya aqatila ya, kurang tepat. Jadi uqatila
Kemudian faman qala la ilaha illallahu faqad asama minni malahu wa nafsahu. Afwan kalau saya tadi mendengarnya saya seperti maluhu. Ya mungkin saya yang salah kalau Umi bacanya malahu sudah benar. Illa bihaqnihi wa hisabuhu ya bukan wa hisabahu. Wa hisabuhu ala ya. Kemudian jangan dipanjang-panjangkan ya, yang tidak perlu dipanjangkan seperti malahu wa nafsahu ya, tidak dipanjangkan. Malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allahi. Ya, demikian ya Umi. Ya. Jadi kita kalian koreksinya saja. Amin wa iyyaki. Masya Allah, Siti Yangti Siti kebalik-balik. Yangti Siti Yamtinah ya, sudah menambahkan soalan. Untuk yang terakhir, ya, untuk yang terakhir Opung Soryani menyetorkan hadis nomor 151. Pada Opung 151. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap mohon bimbingan ya Ustazah. Insya Allah Opung, Masya Allah. Silahkan Opung. Soryani, setoran hadis 151, bab iman. Berhati-hatilah dalam berucap. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkabi. Wa amman qala mutirna bin nau'i kadza wa kadza. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 104. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara hamba-hambaku ada yang menjadi orang beriman dan ada yang kafir. Maka barang siapa yang menyatakan kita diberi hujan dengan keutamaan dan rahmat Allah, maka orang itu beriman kepadaku dan ingkar terhadap bintang-bintang. Dan sebaliknya, orang yang berkata kita diberi hujan oleh bintang ini dan bintang itu. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Opung Soryani. Wah, luar biasa nih ya. Pilih hadis 151 ya, 150 dan 151. Cukup panjang ya hadisnya ya. Alhamdulillah untuk pelafalan dan hafalan sudah cukup baik ya. Insya Allah tidak ada catatan untuk pengucapannya. Tadi di sini Opung sudah membacanya sesuai ya, huruf per hurufnya, harkatnya semuanya dibaca jelas. Asbaha min ibadi, kemudian fa amma man qala, hanya yang di terakhir-akhir ada yang tertinggal ya Opung, matan hadisnya baik lafaz hadisnya maupun artinya. Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza, nah itu ada lanjutannya. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi. Sebaliknya orang yang berkata kita diberikan hujan oleh bintang ini atau bintang itu, maka orang tersebut ingkar atau kafir terhadapku dan beriman kepada bintang-bintang. Nah tadi Opung
tidak baca tuh. Fazalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi. Begitu juga artinya. Ya, jangan-jangan memang opung hafalnya sampai binau ikaza nih ya. Ini ada lanjutannya. Ada lanjutannya fazalika. Nampaknya itu mu'allimah di duanya itu barangkali tadi ada itu bifadlika, bifadlillahi warahmati. Ada di situ, tapi itulah urutannya yang opung apa dulu apa pelajari. Nah, yang lanjutannya yang wa amma man qala mutirna binau'i kaza wa kaza. Nah, di situ opung berhenti itu. Oh, dikit lagi. Walaupun boleh, sudah ada tadi di atas masih sedikit. Nah, memang perasaan opung juga kok gantung gitu, tapi nggak ada sambungannya yang ada sambungannya ya. Sambungannya fazalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi. Sama satu lagi ya, saya mau menambahkan, coba nanti dibiasakan mengucapkan kola. Kolanya itu ko-nya yang dipanjangkan ya. Ketika kita mengucapkan kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terlalu cepat kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kola Rasulullah. Ya kolanya itu ko-nya ada alifnya. Demikian ketika tadi opung membaca wa amma man qala, ya seharusnya kan qala, opung bacanya wa amma man qala mutirna. Ya di sini bentuknya fi'il madhi ya, fi'il madhi qala. Qaf, alif dan lam. Mungkin karena terakhir itu buru-buru Malimah. Ya, Ya, alhamdulillah. Itulah sebenarnya yang belajar ini kan. Iya. Masya Allah, semangatnya luar biasa ya. Doakan saya ya Opung ya, biar istiqomah nih belajarnya nih kayak Opung dan bunda-bunda semua di sini. Insya Allah. Ya. Ya. Baik, alhamdulillah, masya Allah, Opung Soryani sudah menutup muhalis Ahad ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Siti Kamila Kasim atas waktu dan ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Baiklah, karena semua peserta sudah menyetorkan hadis, maka untuk yang berikutnya yaitu acara akan kita tutup kepada Ustazah Siti Kamila. Mohon untuk menutup acara muhalis pada hari Ahad ini. Sebelum ditutup, sedikit pemberitahuan untuk sahabat semua. Bagi sahabat yang sudah merojaah di muhalis dan mengikuti kuis di muhalis, nanti laporan ke grupnya kalau sudah merojaah muhalis dan menjawab kuis. Jadi nanti di list sama adminnya ya, sahabat semua ya. Jadi melapor seperti misalkan Sinagawa Febrianti SH 7600285 murojaah muhalis hadis berapa. Terus dan kuis juga checklist. Jadi nanti sama admin di kelas insya Allah di list, direkap. Begitu ya para sahabat semua ya. Maksudnya nanti melapor di admin. Kalau Umi ke Opung sudah murojaah di Zoom. Di admin hadis gitu kan, bukan ya, admin di grup Opung. Grup Opung berapa? Grup 30 ya? 30 ya. Ya, dan grup murojaah kan. Nah, di situ Opung melapor di adminnya. Nanti direkap sama adminnya di list, nanti dimasukkan ke Telegram. Ya. Jadi tidak mengerjakan kuis di grup juga tidak apa-apa karena sudah muhalis di Zoom. Sudah kuis di Zoom gitu ya, Umi ya? Jadi harus langsung ke adminnya atau di grup aja gitu gimana? Di grup aja boleh, di grup. Iya. Ya. Hai. Kalau kita hanya murojaah gitu gimana? Gimana maksudnya? Di grup sudah murojaah, lalu kami murojaah lagi supaya lebih hafal di sini. Oh boleh begitu juga boleh. Dilaporkan nggak usah ya kan kita sudah murojaah juga di sana. Iya. Ya, boleh juga meroja di sana, boleh di sini juga boleh. Jadi misalkan Umi tidak ingin double, ya maksudnya udah meroja di sini, jadi bisa langsung ditulis direkap aja. Misalkan, kami sudah merojaah di sana. Ya, yang si SH 34 berapa sudah merojaah hadis 101 misalkan dengan 102 gitu.
Di grup kami sudah murojaah yang lalu. Sekarang ini saya murojaah lagi supaya lebih hafal lagi. Masya Allah, itu boleh. Berkali-kali juga boleh, Masya Allah. Nggak usah dilaporin Sama ya. kita yang Tinah ya. Ya. Baik. Iya, satu Yang grup. Tinah. Masya Allah. Ya, Ustazah silakan ditutup Ustazah. Hai. Iya. Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, telah selesai ya. Para mahalis pagi ini merojaah hadis live Zoom. Sangat luar biasa semangat para bunda solihah. Mari kita tutup dengan doa. Semoga acara kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan juga kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tukrimuna biha bidzakil fahmi wa tuwaddihuna biha ma ashkala fil ilmi wa tuwaffiquna biha lisairil a'malis shalihat wa tusabbituna biha bil qawli sabiti fil hayati dunya wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi al-anjamiz zahirat. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakumullahu khairan ya para bunda-bunda salihah. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam menyimak maupun mereview bacaannya. Terima kasih sama-sama. Ya selalu Ustazah. Baiklah izin ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi para peserta, mari kita baca doa kafaratul majelis ya sebelum nanti kita mengakhiri dan live. Itu kuisnya sudah di-share sayang? Ya, kuis boleh diisi ya bunda-bunda. Sudah ada di grup peserta muhalis. Dan Kuis dan testimoni silakan ditulis. baik, mari kita doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Saya ucapkan kepada para peserta yang sudah meluangkan waktu. Alhamdulillah muhalis pada hari Ahad tanggal 25 September berjalan dengan lancar. Semoga kita bisa bertemu kembali di Ahad berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan juga mungkin secara langsung dan tidak langsung. Dengan ini acara muhalis tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan apabila Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukti. Kasih. Jazakumullah khairan katsiran sahabat semua. Silakan boleh live ya sahabat semua. Syukran Ustazah.